Spot sudah mati. Jiwanya telah tercabik-cabik. Jejak keberadaannya di dunia ini berangsur-angsur menghilang. Wanita itu ketakutan. Dia menatap Xian dengan tatapan kosong saat rasa takut semakin memuncak di hatinya. Xian berada di alam bawah, tetapi dia bisa keluar dan membunuh Spot hanya dalam sekejap mata. Sekarang, dia pikir Spot tidak salah. Xian sebenarnya adalah karakter yang brutal dan tidak berperasaan. Dia bukanlah si tolol kecil seperti yang dibayangkannya. Dia sebenarnya adalah bintang pembunuh yang jahat. Wanita itu sangat menyesal. Dia menggigil karena dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sementara dia sangat ketakutan, nyala api merah oranye terbang keluar dari sisa jiwa Spot. Nyala api itu seukuran telapak tangan, memantul terus-menerus. Ada fluktuasi energi kehidupan di dalamnya. Xian terkejut. Dia menatap nyala api kecil itu, tercengang. Dia tahu bahwa nyala api itu juga merupakan gumpalan asal, yang telah menyatu dengan jiwa Spot. Setelah Spot terbunuh, itu telah lolos dari kurungannya. Sekarang itu adalah api yang tersedia dengan kecerdasan yang dapat diserapnya. Namun, Xian tidak bereaksi tepat waktu. Api merah oranye ajaib itu memantul beberapa saat seolah-olah sangat takut pada Xian. Tak lama kemudian, api itu terbang keluar, memasuki jiwa wanita itu. Xian tercengang, wajahnya marah. Dia hendak mengambil origin yang menyala-nyala itu. Namun, api itu memiliki kehidupan, jadi dia dapat memilih tuannya. Rupanya, api itu telah memilih wanita itu, yang sedang menonton di samping. Dia juga terkejut. Dia tampak lesu saat menerima keberuntungan besar yang tiba-tiba itu. Dia segera menjadi gelisah dan takut. Wajahnya berubah drastis. Dia secara naluriah berasumsi bahwa Xian kasar dan kejam. Karena dia dapat mengumpulkan 10 gumpalan origin yang menyala-nyala di area ini, dia pasti telah membunuh banyak ahli. Karakter semacam ini akan memiliki keinginan yang kuat dan obsesif untuk mendapatkan rampasan. Dia ketakutan. Dia telah mengambil rampasan yang menjadi milik Xian. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Aku tidak ingin mengambilnya. Itu datang kepadaku. Wanita itu ketakutan. Dia secara naluriah bergerak mundur. Aku hanya tahu cara mengambil origin yang menyala-nyala. Aku tidak tahu cara mengekstraknya. Aku tidak bisa mengembalikannya padamu. Tolong, jangan sakiti aku. Dia sangat ketakutan karena dia khawatir Xian akan membunuhnya. Menyaksikan kematian Spot yang tragis, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan yang setara dengan Xian. Bahkan jika dia memberitahu dia latar belakangnya yang kuat, dia tetap tidak bisa menghentikannya. Spot adalah anggota keluarga Iskat dari klan Dewa. Namun, dia terbunuh setelah dia mengungkapkan identitasnya. Bisakah dia menghindari kalpa ini? Wanita itu sangat takut. Dia tidak berani bergerak. Dia sangat terburu-buru dan cemas sehingga tampak seperti dia akan menangis. Tolong jangan lakukan itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melakukan hubungan jiwa denganmu. Aku sudah punya kekasih. Xian terkejut. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia menatapnya, berbicara dengan tidak sabar. Aku membunuh Spot bukan untuk mengklaimmu. Aku tidak punya waktu dan tenaga untuk disia-siakan di sini bersamamu. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Wanita itu terkejut. Dia dengan hati-hati menilai Spot untuk melihat apakah dia serius atau tidak. Dia menatap Xian, bergegas mundur. Begitu Xian bergerak, dia akan menangkis dengan kekuatan maksimalnya. Namun, Xian tidak melakukan apapun atau melepaskan energi aneh apapun. Wanita itu perlahan bergerak mundur hingga dia mencapai tepi tempat itu. Melihat Xian melayang diam, dia melompat keluar dari area kekuatan api Upanishad. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Dia tahu dia aman. Di luar area kekuatan api Upanishad, begitu dia mau, dia bisa kembali ke tubuhnya dan melarikan diri dari sumber kekuatan Upanishad. Kali ini, dia pikir dia harus menanggung kalpa besar. Dia tidak menyangka akan aman. Namun sekarang, pada akhirnya, dia malah mendapatkan api yang sesuai dengan kekuatannya, yang merupakan keuntungan besar bagi alam dan bentuk kehidupannya. Dia sangat bahagia. Meninggalkan area kekuatan Upanishad, dia tahu dia aman sekarang. Stres dan ketakutan yang dia miliki telah sirna. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak pada Xian, yang masih berada di area kekuatan api Upanishad. Hei, kamu bodoh, kamu tahu itu.
Sekarang, dia tidak takut si Yan bisa mengancamnya. Karakter nakalnya meledak. Matanya yang cantik dan cerdas berputar dan menggoda, kamu bodoh, sungguh. 10 gumpalan asal yang menyala yang telah kamu kumpulkan tidak dapat bercampur satu sama lain. Dan jika kamu telah mengambil api itu satu langkah lebih awal, itu tidak akan lolos. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu mengumpulkan 10 api itu. Kamu terlalu bodoh. Si Yan terkejut mendengar wanita itu menggoda. Dia tersenyum enggan, melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jangan bertele-tele, pergi. Wanita itu terus tersenyum. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku sekarang. Mengapa aku harus tergesa-gesa? Kukatakan padamu, kau dalam masalah besar. Keluarga Iskat dari klan dewa sangat kuat. Setiap anggota garis keturunan utama akan menyimpan satu gumpalan jiwa mereka di suatu tempat tersembunyi. Begitu salah satu dari mereka mati, mereka akan tahu siapa pembunuhnya. Klan dewa di alam semesta yang luas adalah penguasa. Tidak peduli dari mana asalmu, mereka dapat melacakmu. Jadi, kau bernasib buruk kali ini. Terima kasih telah mengingatkanku, tetapi aku tidak ingin membuang-buang air liurku untuk berbicara denganmu. Si Yan mengerutkan alisnya, terbang keluar dari area Upanishad kekuatan api. Dia melepaskan kesadaran jiwanya untuk menemukan tempat lain dengan kekuatan yang lebih mendalam Upanishad. Dia mencoba menemukan keberadaan alam dewa yang baru lahir yang dia butuhkan. Bukankah kau di sini untuk berkultivasi? Tanya wanita itu saat melihatnya terbang menjauh. Kau belum melampaui alam dewa ethereal. Daerah ini menyimpan Upanishad kekuatan api halus, yang sangat cocok untukmu. Apa yang membuatmu keluar dari sana? Sekadar informasi, tidak ada lagi Upanishad kekuatan api yang cocok untukmu kultivasi selain tempat ini. Jika kau ingin berkultivasi, kau harus tinggal di sini. Mendengarnya, si Yan tersentuh. Apakah kau mengenal daerah ini? Wanita itu mengangguk dengan arogan. Tentu saja, aku sering berkultivasi di sini, jadi aku mengenalnya dengan baik. Jadi, apakah kau tahu daerah Upanishad kekuatan api mana yang cocok untuk para ahli alam dewa incipien untuk berkultivasi? Si Yan bergegas bertanya padanya. Karena aku telah menyelamatkanmu sekali dan memberimu seberkas asal yang menyala, katakan padaku apa yang kau ketahui. Asal yang menyala itu datang kepadaku. Kau tidak memberikannya kepadaku. Aku tidak berutang apapun padamu. Wanita itu cemberut seolah-olah dia tidak menghargai perbuatannya. Berhenti sejenak, dia berkata dengan santai. Ngomong-ngomong, kamu tidak seperti Spot. Kamu tidak ingin menggangguku karena kecantikanku. Untuk saat ini, aku bisa memberitahumu sebuah tempat. Silakan, tapi alammu tidak tinggi. Kamu tidak bisa berkultivasi di daerah itu. Mengapa kamu perlu pergi ke sana? Aku ingin menemukan seorang ahli yang telah menyatu dengan asal yang menyala-nyala dan berada di alam dewa yang baru lahir di area bintang manapun. Aku sedang terburu-buru. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mati? Jiwamu memiliki 10 gumpalan asal yang menyala-nyala yang berbeda. Jika kamu bertemu dengan karakter seperti itu, kamu akan dibunuh bahkan sebelum kamu memiliki kesempatan untuk berbicara. Mereka akan membunuhmu untuk mengambil asal. Apakah kamu benar-benar bodoh? Wanita itu tercengang. Karena si Yan sangat khawatir, dia menjadi marah. Kamu terlalu banyak bicara. Bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Tunjukkan saja jalannya. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Aku tidak akan memberitahumu. Dia mendengus seolah-olah dia juga marah. Dia berbicara kepadanya dengan arogan, ada begitu banyak pria yang mengejarku di area bintangku. Aku tidak melirik mereka. Kau bajingan berani mengatakan aku banyak bicara. Tunjukkan padaku wajah muram, kau tidak memiliki sedikit pun sikap seorang pria sejati. Aku tidak akan membantumu. Si Yan bingung, mengumpat dalam hati. Jelas, wanita ini dimanjakan sejak dia masih kecil. Meskipun dia masih muda, dia telah mencapai langit pertama alam dewa ethereal dan menyatu dengan asal yang menyala-nyala. Di area bintang manapun, dia bisa menjadi karakter yang luar biasa. Selain itu, dia benar-benar cantik dan kekuatan latar belakangnya juga berpengaruh, mungkin. Tentu saja, dia telah mengembangkan kepribadiannya yang berkelas. Karena dia merasa si Yan tidak bisa mengintimidasinya, dia memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Sikap seorang wanita sombong muncul.
Xian merasa enggan karena dia tahu tidak mungkin untuk menekan wanita ini ketika dia telah meninggalkan area Upanishad kekuatan api. Dia bisa meninggalkan area ini kapan saja. Itulah sebabnya dia tidak takut padanya lagi. Berbicara dengan wajar kepada wanita adalah sesuatu yang membuat orang sakit kepala. Xian menghela napas, berbicara dengan singkat. Baiklah, silakan. Bolehkah saya bertanya kepada wanita cantik di sana arah ke area Upanishad kekuatan api yang cocok untuk para ahli alam dewa baru? Petik 2. Sekarang Anda bicara. Wanita itu menyeringai puas. Tetapi saya cukup baik untuk mengingatkan Anda ini. Anda akan mati jika pergi ke sana. Ya, benar. Saya tidak ingin hidup lagi. Tolong tunjukkan jalannya sehingga saya bisa terbunuh di sana. Xian merasa sangat kesal. Wanita ini terlalu banyak bicara. Dia telah mengatakan banyak hal tetapi bukan itu yang ingin dia ketahui. Dia benci karena dia tidak bisa memarahinya secara langsung. Oh hei, mengapa Anda perlu mencari ahli alam dewa baru? Untuk memberinya kesempatan sebesar langit. Xian berkata dengan gigi terkatup. Ah, peluang macam apa itu? Bisakah kau ceritakan lebih banyak? Aku tertarik. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Tidak. Aku bisa membantumu menemukan ahli alam dewa baru yang telah menyatu dengan api surga asal. Tempat yang kuceritakan kepadamu belum pernah menerima ahli alam dewa baru selama puluhan atau ratusan tahun. Jika kau ingin pergi ke sana, kau harus menunggu bertahun-tahun untuk melihatnya. Tetapi jika aku setuju untuk membantumu, itu akan sangat cepat. Wanita itu berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan arogan, guruku adalah ahli alam dewa baru yang telah menyatu dengan api surga. Jika hal yang kau katakan dapat membantunya, aku dapat memintanya untuk menemuimu. Xian terguncang. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, di dalam terowongan ruang angkasa di area bintang kita ada ubur-ubur roh yang telah meninggal. Jika gurumu tahu tentang makhluk ini, dia akan tertarik padanya. Ubur-ubur roh yang telah meninggal. Mata wanita cantik itu berbinar. Dia bergegas berteriak, aku tahu, aku pernah mendengarnya dari guruku. Tempatmu punya ubur-ubur, kau yakin? Omong kosong, makhluk itu bisa menyerang area bintangku. Jika aku tidak bisa menemukan ahli alam dewa baru dengan nyala api surga origin, area bintang kita akan mengalami kiamat yang tidak menyisakan satu pun yang selamat. Kalau tidak, mengapa aku harus terburu-buru memasuki tempat ini? Tunggu aku akan segera kembali. Tunggu aku akan membawa guruku ke sini. Butuh waktu setengah bulan untuk kembali. Aku akan kembali. Tunggu aku. Mendengarnya, wanita itu tampak tergesa-gesa, tetapi dia masih banyak bicara. Setelah itu, jiwanya memudar saat dia menghilang sedikit demi sedikit. Xian langsung senang. Ia seperti tersesat di hutan yang tidak dapat ia temukan jalan keluarnya, tetapi di penghujung hari, ia melihat sebuah desa. Gadis yang banyak bicara itu menjadi bersemangat setelah mendengar tentang ubur-ubur roh yang telah meninggal. Ia tampak lebih gembira daripada Xian. Ia meninggalkan sumber kekuatan Upanishad tak lama kemudian. Xian tahu bahwa ia harus menunggu di sana sebentar. Ia merenung sejenak sebelum kembali ke area kekuatan api Upanishad, melayang di sana. Setelah bertarung dengan Spot, Xian tahu bahwa ia belum berinvestasi pada jiwa yang sama. Dengan demikian, ia tidak dapat meningkatkan kemampuan jiwa yang sama. Jiwa yang sama itu dibentuk oleh jiwanya dan asal mula Grace Mainland. Grace Mainland adalah benua kuno yang langka di lautan bintang yang luas. Tentu saja, asalnya menarik dan ajaib. Jika orang biasa mendapatkannya, mereka akan menginvestasikan seluruh upaya hidup mereka untuk mempelajarinya. Bagaimanapun, Xian tahu bahwa ia tidak dapat melakukan itu. Jiwa inangnya memiliki kemampuan yang lebih misterius dan perkasa. Kekuatan Upanishad ruang, kematian dan kehidupan, dan bintang adalah kekuatan Upanishad yang langka dan puncak di alam semesta ini. Xian tidak merasa ada yang salah dengan berinvestasi dalam kekuatan ini. Namun, dia salah karena tidak melakukan apapun dengan rekan jiwanya. Karena dia harus menunggu di sini sebentar, dia memutuskan untuk tenggelam dalam area Upanishad kekuatan api dan menggunakan rekan jiwanya sebagai fondasi untuk mempelajari misteri api. Rekan jiwanya memiliki 10 api surga yang berbeda. Saat melayang di area ajaib ini, Xian perlahan mengerti.
Rekan jiwanya berisi 10 api surga yang berbeda. Meskipun mereka tetap bersama, aura mereka dapat diidentifikasi. 10 api surga yang mengelilingi rekan jiwa melepaskan fluktuasi energi yang berbeda. Beberapa di antaranya serupa seolah-olah mereka dapat menyatu satu sama lain sekali lagi. Xian menenangkan pikirannya, mengirimkan kesadarannya ke api untuk belajar. Di antara 10 api surga Origin, Vermilion Bird True Flame, Earth Flame, dan Purgatory True Flame semuanya memiliki aura yang membakar, yang memiliki frekuensi fluktuasi energi yang sama. Mereka tampaknya dapat menyatu satu sama lain sekali lagi. Xian mengambil keputusan, mengirimkan kesadaran jiwanya ke 3 api surga dengan karakteristik yang sama. Dia mencoba memusatkan pikirannya untuk mulai mempelajarinya. Secara bertahap, Xian menemukan bahwa fluktuasi 3 api surga terjadi seolah-olah mereka menghubungkan api di dalam area Upanishad kekuatan api. Jiwanya merasakan sesuatu yang tiba-tiba terpantul di dalam hatinya. Aura dari 3 api surga sekarang seperti 3 benang, perlahan mendekat. Hari ini, 2 lingkaran cahaya berkelebat di luar area Upanishad kekuatan api. Cahaya itu perlahan berubah, menciptakan bentuk 2 wanita. Seorang gadis nakal yang tampak seperti bidadari kecil dengan wajah kecil dan anggun, tubuhnya ditutupi lingkaran cahaya merah gelap yang kabur. Dia lincah tetapi lembut. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik berusia 30-an. Dia memiliki gaya rambut sanggul tinggi dengan penampilan yang anggun dan anggun. Tubuhnya yang menggairahkan ditutupi oleh lingkaran cahaya biru, yang hanya memperlihatkan lengannya yang terbuat dari porselen dan sepasang mata misterius yang dalam yang menunjukkan berbagai emosi yang tak terlukiskan. "Tuan, dia ada di sana," kata gadis itu, dia bodoh dan bahasa verbalnya kasar. "Aku tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Ubur-ubur roh yang telah meninggal adalah makhluk kuno dalam legenda. Bahkan kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Kita tidak memiliki nasib seperti itu untuk menemuinya. Pria itu memiliki 10 aura asal yang menyala-nyala. Namun, apinya tidak harmonis. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Kurasa dia dangkal. Fei kecil, kau mengatakan bahwa ketika jiwa manusia dewa yang bernama Spot menghilang, gumpalan asal yang menyala secara proaktif terbang ke arahmu. Benarkah?" Wanita cantik yang mulia itu merenung sejenak sebelum bertanya. "Ya, tentu saja. Itu benar. Aku bahkan tidak bergerak. Api itu terbang ke arahku. Hehe, aku luar biasa. Wajar saja api itu menyukaiku. Apa yang aneh di sini? Api surga memiliki kecerdasan. Mereka tahu bahwa mereka harus tinggal bersama para pejuang yang kuat. Dari apa yang kau katakan kepadaku, pemuda itu jauh lebih kuat darimu. Api surga itu seharusnya pergi kepadanya. Aneh, kau tahu? Tidak, dia tidak kuat. Jika dia cukup kuat, apakah dia akan mengumpulkan api surga dengan ciri-ciri yang berbeda? Kurasa dia hanya orang bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Mungkin, dia berasal dari daerah bintang tingkat rendah. Jika dia berasal dari daerah bintang tingkat rendah, dia tidak akan bisa berkultivasi ke tingkat ini. Dan dia tidak akan berani membunuh Spot setelah mengetahui identitasnya. Pria ini, luar biasa. Kedua wanita dengan tanda yang berbeda itu saling berbisik saat memasuki area Upanishad kekuatan api. Wanita cantik nan anggun itu melirik Xian dari kejauhan. Dia terkejut, wajahnya langsung berubah. "Oh, begitulah. Apa?" Gadis itu tidak mengerti apa-apa. Wanita cantik itu mendesah lemah, menatap Xian dan wajahnya penuh kekaguman. Anak itu sangat beruntung. Keberuntungan macam apa? Jika dia beruntung, mengapa api surga itu meninggalkannya untuk memasuki jiwaku secara proaktif? Gadis itu bergumam tidak setuju. Api surga itu memiliki kecerdasan. Ia tahu ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyatu dengan jiwa pria itu. Itulah sebabnya ia memilihmu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, menjelaskan. Itu karena jiwa pemuda itu adalah entitas yang utuh. Aku tidak mengerti. Gadis itu bingung. Gumpalan asal api di dunia ini berasal dari benua-benua kuno. Setiap benua kuno dapat melahirkan api surga yang berbeda. Para prajurit yang telah menyatu dengan api surga seperti kita memiliki 2 jalan pintas untuk menyempurnakan bentuk kehidupan kita dan meningkatkan alam kita. Wanita cantik itu berkata dengan lembut, cara pertama adalah menggunakan api surga dengan aura yang sama. Mirip dengan apa yang kamu dan aku lakukan.
Kita dapat mencari api surga di area bintang yang berbeda selama mereka memiliki fitur yang sama dengan api kita. Ketika kita menyatu dengan mereka, alam kita akan meningkat secara halus dan ajaib. Jiwa kita juga akan berevolusi. Kamu mengatakan itu ketika kamu mengajariku. Kamu mengatakan itu adalah kesempatan terbaik kita. Gadis itu masih bingung. Dan sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kita masih memiliki metode lain. Alasan mengapa aku tidak memberitahumu itu karena metode itu tidak cocok untukmu dan aku. Jadi, aku tidak mengajarimu. Wanita itu mendesah lalu melanjutkan, benua kuno di area bintang kita telah menghilang sejak lama. Kita tidak tahu kemana perginya api surga yang diciptakannya. Kita sangat beruntung memiliki dua di antaranya. Mustahil untuk mengumpulkan semuanya. Dia terus menjelaskan, metode kedua adalah mengumpulkan semua api surga yang diciptakan oleh asal-usul benua kuno. Meskipun aura dan karakteristik api surga dari asal-usul yang sama tidak harmonis, mereka dapat menyatu satu sama lain pada akhirnya meskipun itu akan memakan banyak waktu. Metode kultivasi semacam ini satu tingkat lebih tinggi dari metode kita saat ini. Baiklah, katakan saja seperti ini. Prajurit seperti kita harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mengumpulkan api surga dengan aura dan fitur yang sama. Bagaimanapun, kita tidak akan pernah mencapai keadaan yang sempurna. Sementara itu, para prajurit yang dapat mengumpulkan semua api surga yang berasal dari asal-usul yang sama dari benua kuno dapat membuat jiwa mereka sempurna. Mereka dapat memiliki banyak kemampuan yang luar biasa. Berhenti sejenak, wanita cantik itu mendesah. Pemuda itu adalah tipe prajurit kedua. 10 api surga yang berbeda di tubuhnya berasal dari benua kuno yang sama. Mereka memiliki aura origin yang sama. Begitu dia menyatu dengan mereka sepenuhnya, jiwanya akan menjadi sempurna. Levelnya lebih tinggi dari kita sejak awal. Api surga yang datang kepadamu tahu bahwa api surga di tubuhnya adalah entitas utuh sekarang. Itu tidak akan memiliki ruang untuk tumbuh. Itulah sebabnya ia memilih jiwamu untuk tinggal di dalamnya. Jadi dia tidak akan membutuhkan api origin lainnya. Gadis itu samar-samar mengerti. Tentu saja, rute yang dipilihnya adalah metode kedua yang sudah kuceritakan kepadamu, yang lebih masuk akal dan stabil. Dia telah berhasil mengumpulkan semua api surga dari benua kuno. Jika dia terus mengumpulkan api surga dari benua kuno lainnya, itu bodoh. Orang bodoh yang kau katakan itu jauh lebih pintar dan lebih beruntung daripada dirimu. Dia tahu arahnya. Itu tidak seperti yang dapat kau bayangkan. Anak itu benar-benar beruntung karena dia bisa mengumpulkan semua api surga dari benua kuno yang sama. Dia memang membuat kita iri padanya. Gadis itu tidak berbicara lebih banyak, wajahnya putus asa. Dia mencoba menyatukan asal yang menyala-nyala. Dia menuju ke tahap tertinggi selangkah demi selangkah. Ketika dia mencapai alam dewa yang baru mulai, pencapaiannya akan melampaui milikku. Wanita itu berhenti sejenak lalu memaksakan senyum, aku ingin mengutuk orang ini. Dia sangat beruntung, tetapi dia baru saja menyia-nyiakan kekayaannya dengan menjadikan api surga origin sebagai rekan jiwanya. Apakah dia tahu bahwa bagi para pejuang dengan api surga, mengumpulkan ke-10 api surga dari benua kuno yang sama hanyalah sebuah kesempatan yang bahkan tidak dapat kita impikan. Tuhan tidak adil, gadis itu menggertakkan giginya. Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain di tepi Upanisad kekuatan api dengan wajah yang aneh. Mereka tidak menggunakan energi jiwa yang kuat, yang akan mengganggu Xian. Lama sekali setelah itu, Xian tiba-tiba terbangun. Jiwanya berkedip ketika dia melihat bahwa 3 aura api bumi, api sejati burung vermilion, dan api sejati api penyucian saling melilit seperti tali. Aura mereka tampaknya secara bertahap bergabung menjadi satu. Dia tahu bahwa butuh waktu bagi ketiga api surga untuk menyatu menjadi satu entitas. Bagaimanapun, dia menemukan seseorang datang dan dia ingat tujuannya berada di sini. Dia menghentikan prosesnya dan berkata, "Kamu di sini." Wanita cantik dan gadis itu langsung terbang mendekat. Ketika mereka menatapnya, wajah mereka sedikit aneh seolah-olah mereka benci karena tidak bisa memurnikan besi menjadi baja. Xian tidak mengenalinya dan dia hanya berkata sederhana, "Pendahulu, aku tinggal di area bintang Agate. Ada lorong angkasa di penjara hantu bayangan yang mengarah ke area bintang dewa kuno. Ubur-ubur arwah yang telah pergi tinggal di sana.
Aku yakin bahwa klan bayangan gelap, pengawas klan dewa telah membawa ubur-ubur itu ke sana. Mereka ingin menghancurkan area bintang Agate. Saat ini, teman-temanku terkurung di laut dingin tempat ubur-ubur arwah yang telah pergi tinggal. Mereka dalam situasi darurat. Tolong, aku mohon padamu untuk pergi ke sana dan memurnikan ubur-ubur arwah yang telah pergi. Kamu dapat mengambil semua hasil pemurnian ubur-ubur itu. Area bintang Agate, aku pernah mendengarnya. Tetapi lorong angkasa dari area bintang kita ke area itu terhalang. Aku ingin pergi ke sana, tetapi aku tidak yakin apakah aku bisa. Wanita cantik itu tampak getir. Saya mengolah kekuatan ruang angkasa Upanishad. Saya akan mencoba membuka lorong ruang angkasa itu, kata Xian tergesa-gesa. Jika kau bisa membukanya, aku yakin aku bisa masuk. Aku akan memberitahumu situasi terkini lorong antariksa itu. Kau temukan lorong itu dan buatlah celah. Aku bisa langsung masuk. Wanita itu terdengar bersemangat. Tidak masalah. Setelah jiwa Xian kembali ke tubuhnya, dia berdiri. Kemudian, dia melihat Zuoxi yang tampak sangat kelelahan. Zuoxi tampak acak-acakan. Debu memenuhi sekujur tubuhnya dan bahkan wajahnya. Namun, matanya yang besar masih terpaku padanya. Dia tampak terkejut. Sudah berapa lama kamu tidak beristirahat? Mengapa kamu tampak lebih lelah daripada aku? Xian terkejut. Sejak kamu mulai berkultivasi, aku belum beristirahat. Zuoxi tersenyum enggan. Dia mengembuskan napas lega. Baguslah kamu baik-baik saja. Aku bisa menenangkan pikiranku sekarang dan aku bisa mulai pulih. Melihatnya, Xian merasa hangat. Dia bergumam, gadis bodoh, di sini aman. Mengapa kamu begitu tegang? Meteor-meteor berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi di sini. Tidak ada kapal perang yang berani masuk jadi tidak akan ada orang lain di daerah ini. Tetapi ketika kamu berkultivasi, jiwamu telah meninggalkan tubuhmu. Jika seseorang datang, dia bisa membunuhmu dengan cepat, kata Zuoxi serius. Kau harus istirahat dengan baik. Aku akan keluar untuk mengurus sesuatu. Xian tersentuh. Ia tidak tahu berapa lama gadis ini telah melindunginya. Ia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya saat ia berkultivasi. Aku akan pergi denganmu. Zuoxi membuka matanya yang besar, mendesak energinya untuk berpura-pura bersemangat. Aku baik-baik saja. Tetaplah di sini. Xian melotot padanya, berbicara terus-menerus. Kau tidak dapat membantuku bahkan jika kau pergi bersamaku. Kau harus memulihkan energimu terlebih dahulu. Biasanya, prajurit tingkat tinggi tidak perlu tidur untuk pulih. Namun, mereka tetap membutuhkan meditasi untuk menyesuaikan kondisi mereka. Saraf Zuoxi telah tegang untuk waktu yang lama tanpa henti. Itu memengaruhi tingkat dan energinya. Xian tahu betapa berbahayanya untuk tetap fokus untuk waktu yang lama. Ia tidak akan membiarkannya menghabiskan energi pikirannya lebih jauh. Baiklah kalau begitu, Zuoxi selalu patuh. Ia sama sekali tidak keras kepala. Ia mengeluarkan kristal ilahi dan duduk di depan Xian untuk memulihkan kekuatannya. Xian menenangkan pikirannya. Dia berkata padanya, kau harus lebih berhati-hati. Dia segera terbang menjauh dari inti meteor, menuju ke area paling spektakuler di penjara hantu bayangan. Melihat celah angkasa di sana, dia melepaskan gumpalan kesadaran jiwa dan mengirimkannya ke celah angkasa itu. Saat tinggal di sumber kekuatan Upanishad, Xian telah berbicara secara menyeluruh kepada wanita cantik itu dan muridnya. Dia memiliki beberapa informasi tentang identitas mereka. Wanita cantik itu bernama Yusan, seorang ahli di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Nama gadis muda itu adalah Xuan Fei. Dia berada di langit pertama alam dewa ethereal. Mereka berdua berasal dari area bintang hujan api. Mereka tampaknya berasal dari kekuatan yang sangat besar. Wilayah bintang hujan api seperti wilayah bintang akik. Wilayah ini juga merupakan wilayah bintang tingkat tinggi. Wilayah bintang ini merupakan salah satu wilayah bintang langka yang belum pernah disentuh oleh klan dewa. Wilayah ini telah berperang melawan klan dewa sepanjang tahun. Tentu saja, pasukan di sana tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan dewa. Alasan mengapa klan dewa tidak membawa ubur-ubur arwah ke wilayah bintang hujan api adalah karena para ahli di wilayah bintang hujan api telah mengolah kekuatan api Upanishad, musuh bebuyutan ubur-ubur. Dan banyak dari mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Karena klan dewa tahu bahwa ubur-ubur arwah tidak dapat melakukan apapun terhadap wilayah bintang hujan api, mereka tidak merencanakan apapun dengannya. Jika wilayah bintang hujan api tidak memiliki para ahli yang telah menyatu dengan asal yang menyala-nyala di alam dewa yang baru mulai seperti Yusan, mungkin wilayah ini akan diperlakukan seperti wilayah bintang akik. Wilayah bintang hujan api dan wilayah bintang akik tidak jauh dari satu sama lain. Pada zaman awal, kedua wilayah bintang itu dulunya memiliki hubungan yang baik dengan jalur antariksa yang jelas. Namun, kemudian, kedua wilayah bintang itu saling membelakangi. Perang pun meletus. Dalam waktu yang singkat, kedua belah pihak telah menanggung kerugian yang signifikan. Tidak ada yang bisa menang. Mereka sama-sama kuat. Untuk mencegah perang yang tidak berguna lebih lanjut, keduanya sepakat untuk memblokir jalur antariksa. Selama puluhan ribu tahun, kedua wilayah bintang itu tidak memiliki hubungan apapun. Selama waktu itu, klan dewa sudah terkenal. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyerang wilayah bintang Agate dan wilayah bintang hujan api. Dan kedua wilayah bintang itu tidak memiliki musuh yang sama untuk bergandengan tangan dan melawan. Setelah puluhan ribu tahun, wilayah bintang hujan api secara resmi terlibat dalam perang melawan klan dewa. Dan keluarga Iskat telah mengarahkan pandangan mereka ke wilayah bintang Agate. Dan kedua wilayah bintang itu sekarang memiliki musuh yang sama. Jika jalur antariksa itu terkoyak, mereka tidak punya alasan untuk bertarung lagi. Sekarang, mereka memiliki kesempatan besar untuk bersatu sebagai satu kekuatan. Jadi, ketika Yusan mengetahui situasi Agate Star Area, dia dengan jujur setuju untuk datang dan membantu Xian menghadapi ubur-ubur roh yang telah meninggal. Dia juga bisa menerima sesuatu yang baik. Menurut Yusan, lorong angkasa yang menghubungkan Agate Star Area dan Fiery Rain Star Area memiliki tetesan hujan api, yang merupakan fitur unik dari Fiery Rain Star Area. Perbatasan dan area di dekat tepi Fiery Rain Star Area memiliki tetesan hujan api yang sama. Itulah sebabnya area ini disebut Fiery Rain Star Area. Hujan api terbentuk setelah salah satu benua kuno di Fiery Rain Star Area hancur. Itu menyimpan beberapa kekuatan magis, yang menciptakan perbatasan alami yang menghalangi Fiery Rain Star Area. Setiap lorong ruang angkasa yang menghubungkan area bintang hujan api ke area bintang lainnya memiliki tetesan hujan api yang sama. Selama Xian dapat menemukan aura tetesan hujan unik semacam itu di penjara hantu bayangan, ia dapat memastikan bahwa lorong ruang angkasa itu mengarah ke area bintang hujan api. Setiap aliran kesadaran jiwanya bergerak masuk dan keluar di dalam celah ruang di depannya saat mencari. Seiring berjalannya waktu, kesadaran jiwa Xian memanjang, memproyeksikan apa yang telah dilihatnya ke dalam pikirannya. Xian dapat melihat celah ruang angkasa itu dengan jelas. Banyak lorong ruang angkasa yang menghubungkan area bintang ini ke area lainnya terhalang. Mereka tampaknya disegel oleh dinding tak terlihat. Pada saat yang sama, Xian juga dapat melihat beberapa lorong ruang angkasa yang jelas. Namun, lorong ruang angkasa itu memiliki energi ruang angkasa yang mengerikan dari cekungan ruang angkasa yang kacau balau. Jika ia membuat langkah yang salah, ia akan hancur. Celah ruang angkasa yang dikenalnya muncul di kepalanya, yang membuatnya tercengang. Xian merasakan aura Grace Mainland di lorong ruang angkasa itu. Jiwa yang sama dengannya bahkan menggigil karena dia memiliki perasaan samar melihat kampung halaman. Dia sedikit terkejut karena dia menyadari bahwa arah itu seharusnya mengarah ke domain rahasia es dan api di Grace Mainland. Energi ruang berfluktuasi dengan hebat dan tidak teratur. Di ruang itu, berbagai energi dengan gila-gilaan berputar dan berputar seperti tornado yang dapat memotong segalanya. Bahkan di wilayahnya saat ini, Xian tahu bahwa sangat sulit untuk melewati lorong ruang itu. Bagaimana mereka bisa melewatinya untuk datang ke sini tahun itu? Dia tidak bisa tidak mengingat Xia Xinyan. Dia menghela nafas, mengetahui bahwa Xia Xinyan beruntung dan telah menghabiskan banyak upaya untuk memasuki Shadow Ghostly. Dia mendapatkan kepercayaan dari hegemon dari Fighting League. Dia tahu dia harus menanggung kesulitan untuk mendapatkan apa yang dia miliki saat ini. Sementara dia memiliki banyak pikiran dalam benaknya, matanya bersinar saat dia melihat tempat dengan api yang membakar. Xian terguncang. Dia segera mengambil gumpalan lain dari kesadaran jiwa yang telah dia kirim. Seketika, dia berubah menjadi sekumpulan lampu listrik,
meluncur melalui lorong ruang angkasa yang kaku dan memanjang. Xian melihat tetesan hujan yang berapi-api yang Yusan katakan kepadanya. Tetesan hujan itu memenuhi seluruh tempat seperti seseorang sedang membakar langit. Tetesan hujan yang berapi-api yang tak terhitung jumlahnya memercik dan tersebar dengan indah, memberikan lorong ruang angkasa itu tampilan yang luar biasa. Namun, tetesan hujan api itu diblokir oleh penghalang ajaib dan tak terlihat. Kesadaran jiwa Xian dapat merasakan panas tetapi tidak dapat menyentuhnya. Setelah tubuh dewanya sampai pada penghalang tak terlihat itu, dia merasakannya sebentar sebelum dia dapat memastikan bahwa itu adalah penghalang area bintang hujan api, yang dapat disiapkan oleh para ahli area bintang Agate dan area bintang hujan api. Itu setengah buatan manusia dan setengah alami, yang membuatnya kuat dan fleksibel. Orang tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Meskipun dia telah mengolah kekuatan ruang Upanishad, tidak mudah untuk menghancurkan penghalang ruang ini. Melepaskan gumpalan kesadaran jiwa, Xian mendesak kekuatannya. 10 bilah ruang yang bersinar keluar dari 10 jarinya, mencoba memotong penghalang itu. Gores, gores, gores. Bilah tajam yang terbuat dari kekuatan ruang Upanishad-nya menghantam penghalang itu dengan keras, mencoba memotongnya. Namun, hanya ledakan yang bergema. 10 tebasan cahaya yang indah muncul. Namun, penghalang itu tetap diam tanpa sedikit pun goresan. Karena Yusan berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai, dia hanya perlu membuat celah kecil untuk membantunya melewatinya. Dan hanya ahli alam dewa yang baru mulai yang bisa bergerak melalui lorong ruang yang setengah tertutup. Yusan tidak memintanya untuk melakukan hal yang besar. Dia hanya perlu merobek celah kecil. Namun, bahkan jika dia telah menggunakan kekuatan terbaiknya untuk memukulnya, bilah ruang yang telah dia lepaskan tampak lebih lemah dari penghalang ini. Dia tidak bisa membuat potongan kecil pun. Xian meringis. Dia khawatir. Dia mengerutkan kening dan terus menyesuaikan kekuatannya. Dia bahkan telah mendesak darah iblis abadi untuk memasuki langit ketiga amukan. Dia telah mencoba segala yang dia bisa, tetapi dia masih tidak dapat menembus penghalang itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia telah mencapai langit pertama alam dewa halus dan memiliki pemahaman tentang kekuatan luar angkasa Upanishad, dia masih jauh di belakang para ahli yang telah menyiapkan penghalang luar angkasa ini menggunakan kekuatan alami. Dia bahkan tidak dapat membuat robekan kecil. Dia tiba-tiba tahu bahwa perbedaan antara alam bukanlah sesuatu yang dapat dia buat dengan anugerah bawaan. Dengan wajah yang gelap, Xian tidak terburu-buru untuk menyerang lebih jauh. Dia menenangkan diri, mencoba berpikir. Berbicara tentang kekuatan paling tajam di dunia ini, kekuatan luar angkasa mungkin berada di daftar teratas. Namun, bila luar angkasanya tidak dapat menembusnya, kekuatan apa yang dia miliki yang dapat melakukan itu? Apakah dia memiliki sesuatu yang lebih tajam daripada energi luar angkasa? Dia berlama-lama memikirkan ini. Setelah waktu yang lama, matanya menjadi cerah. Pikirannya berkedip saat dia mengeluarkan pedang lebar darah. Jari-jarinya menggenggam gagang pedang, menyalurkan energinya, darah iblis abadi, kekuatan dewa, dan energi negatif ke dalam pedang. Mata darah di pedang itu terbuka dengan aneh dan jahat. Aura brutal melesat ke udara dari ujung pedang, yang tampak seperti sinar berdarah ratusan meter. Tiba-tiba, energi seluruh tubuhnya menyembur ke dalam pedang darah. Pada saat ini, pedang darah telah menjadi senjata dewa jahat teratas yang dapat menghancurkan apapun yang tidak mau menyerah. Sinar darah yang mengumpulkan semua energi mengerikan itu merobek langit, menebas penghalang ruang angkasa. Swiss. Penghalang yang telah mengganggunya sejak lama telah ditembus, menciptakan celah sebesar lengan. Sinar berdarah itu terus menusuk lebih jauh, memasuki lautan tetesan hujan yang berapi-api sebelum menghilang. Energi Xian terkuras habis. Dia sangat kelelahan saat menatap kosong ke lubang itu. Kemudian, dia mendesak energi jiwanya untuk menghubungi Yusan. "Aku datang sekarang," jawab Yusan. Dia tampak terlalu terkejut seolah-olah dia tidak menyangka Xian bisa melewatinya secepat itu. Bintang kehidupan nomor 9 dari Paviliun Ramuan dan Perkakas, penjara hantu bayangan. Bettina tampak muram saat mencoba menghubungi Zaduo dan Fu Wei. Namun, dia tidak mendapat tanggapan apapun. Masih belum ada informasi. Konsekrator Timlin mengerutkan kening. Sudah hampir 1 tahun. Kemana mereka pergi?
Mengapa kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka? Konferensi tetua sudah dijadwalkan. Zaduo dan Fu Wei adalah dua tetua. Mereka seharusnya mengerti betapa pentingnya konferensi. Terutama saat Fu Wei memegang kanon. Apa yang mereka lakukan? Konferensi tetua Paviliun Ramuan dan Perkakas bertanggung jawab untuk menunjuk Master Paviliun yang baru. Saat ini, situasinya sepanas minyak mendidih. Sebagai tetua, Zaduo dan Fu Wei adalah dua peserta penting. Jika mereka tidak muncul di konferensi, itu berarti mereka telah menyerahkan hak mereka. Tetua ketiga betina telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Rumor mengatakan bahwa mereka juga memegang kanon. Mereka adalah pihak yang memiliki kandidat paling menonjol untuk posisi Master Pavilion. Saat ini, Zaduo dan Fu Wei tidak ada. Bagi kelompok betina, itu adalah peristiwa yang merusak. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Betina meringis. Jika mereka tidak menemui sesuatu yang tidak terduga, kurasa mereka akan menjawab. Kurasa mereka dalam masalah besar. Betina tahu apa yang sedang dilakukan Zaduo dan Fu Wei dan dia menyetujuinya. Jika Zaduo dan Fu Wei dapat membuktikan bahwa klan dewa akan menyerang mereka dan tetua agung telah bergandengan tangan dengan klan bayangan gelap alien, para peserta konferensi tetua yang akan datang akan menangani Zuo Lou secara langsung. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan posisi Master Pavilion, dia juga bisa dikeluarkan atau bahkan dieksekusi. Betina tahu apa yang ingin dilakukan Zaduo dan Fu Wei dan itu terkait dengan pemilihan Master Pavilion yang baru. Dia diam-diam setuju. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis, Zaduo dan Fu Wei akan tiba-tiba menghilang dan tidak meninggalkan petunjuk. Betina khawatir dan murung karena dia tahu bahwa Zaduo dan Fu Wei sekarang berada dalam situasi yang mematikan. Kita tidak punya banyak waktu lagi, Tim Lin mendesah. Menurutmu, kelompokmu bisa mencapai puncak kejayaan kali ini. Kau sudah menemukan Kennen, bagaimanapun juga. Tapi sekarang Fu Wei dan Zaduo menghilang. Kalian tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa kalian memiliki Kennen. Sulit untuk memverifikasi apa yang telah kalian katakan tentang Tetua Agung. Aku khawatir kali ini kalian juga akan gagal. Itu pasti karena Zuo Lou. Betina menggertakkan giginya. Dia menyimpan mata satelit. Dia pasti punya beberapa orang dalam di penjara hantu bayangan. Dia pasti telah menyegel perjanjian rahasia dengan klan bayangan gelap. Dia mengurung Zaduo dan Fu Wei di suatu tempat. Bahkan jika itu benar, kita tidak punya solusi apapun. Tim Lin tampak enggan. Tunggu sampai debu mengendap dan Tetua Agung mengambil posisi Master. Dia bisa menyingkirkan segalanya. Pada saat itu, bahkan jika Fu Wei dan Zaduo kembali dengan Kennen, mereka tidak dapat menggoyahkan posisinya di pavilion. Betina merasa sangat sedih. Di bintang kehidupan yang mengambang di dekat area pinggiran penjara hantu bayangan duduk Tetua Agung Zuo Lou dengan wajah tenang di dalam kuali ramuan besar. Dia mengumpulkan energi seolah-olah sedang memurnikan obat-obatan. Dia tidak tampak cemas karena konferensi tetua sudah dekat. Dia tampak sangat tenang. Hammer, kepala klan tanda hantu, datang ke sini sendirian. Dia duduk diam di dekat kuali seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, Zuo Lou membuka matanya. Kuali itu menyebarkan aroma yang dapat memasuki organ dalam manusia. Dia tersenyum dan berkata, kali ini aku beruntung. Semua pil yang telah kumurnikan semuanya bagus. Hammer, kau boleh meminumnya. Pil-pil itu dapat memperkuat kesadaran jiwamu. Kau telah melakukannya dengan baik kali ini. Hammer tersenyum. Kaulah yang telah mengatur segalanya dengan klan bayangan gelap. Setengah tahun yang lalu, anggota klan tanda hantu telah menemukan keributan klan iblis, klan monster, liga pertarungan, Zaduo, dan Fu Wei melalui jalan pintas mereka. Hammer segera menghubungi Zuo Lou yang kemudian menghubungi kepala klan bayangan gelap. Mereka telah merencanakan dan kepala klan bayangan gelap telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Mereka membuat liga kuat yang telah menakuti pasukan di penjara hantu bayangan menghilang secara aneh. Hammer sebenarnya tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya tahu bahwa orang-orang itu akan menghilang selamanya. Dia tahu bahwa anggota klan bayangan gelap telah melakukan itu. Dia sangat ketakutan karena dia tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang mereka miliki yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan pasukan sekutu klan monster, klan iblis, liga pertarungan, dan Zaduo.
Hammer menjadi lebih waspada terhadap klan bayangan gelap. Jangan khawatir, mereka tidak akan pernah menjadi ancaman bagi kita lagi. Kepala klan bayangan gelap secara pribadi telah menjamin saya bahwa mereka tidak akan pernah muncul lagi. Tanpa faktor yang tidak diketahui ini, saya akan menyelesaikan konferensi tetua ini, kata Zuolou dengan percaya diri. Hammer mulai bertindak seperti budak. Di bawah laut yang dingin melayang sebuah sangkar cahaya besar, yang terbuat dari energi murni. Itu menerangi air laut yang dingin, melepaskan gelombang cahaya. Arus air berwarna berbeda berkelok-kelok di sekitar sangkar cahaya. Ketika arus menyentuh sangkar cahaya, itu mendesis seolah-olah energinya terkikis. Di dalam sangkar cahaya ada banyak kapal perang yang berlabuh di ruang yang tidak nyata ini. Cahaya yang berkedip-kedip terpantul di wajah orang-orang yang gelisah. Itu adalah kapal perang klan monster, klan iblis, liga pertarungan, dan paviliun ramuan dan perkakas. Sekitar 1000 kapal perang disimpan di sini untuk waktu yang lama. Blood Devil, Bat, Gute, dan Feng Yan, 4 ahli alam dewa yang baru mulai, tampak lelah karena mereka harus menghabiskan banyak energi. Feng Yan tidak dapat menahannya lagi. Wajahnya memucat dan tidak memiliki semburat warna. Itu adalah tanda penggunaan banyak energi. Sekitar 1000 kapal perang berputar-putar di area ini. Prajurit dari keempat kekuatan bersembunyi di dalam kapal perang dan mengumpulkan energi. Mereka semua tampak muram. Aku tidak tahu apa jebakan sialan itu. Sangat jahat. Bat sangat gelisah. Kekuatan gabungan kita tidak dapat membunuhnya. Makhluk itu memiliki banyak jiwa. Ketika kita membunuh satu, ia menghasilkan yang lain. Aku belum pernah melihat makhluk yang mendekati abadi seperti ini. Itu bukan makhluk yang seharusnya ada di area bintang Agate. Ia memiliki racun di sekujur tubuhnya. Dan racun-racun itu memengaruhi tubuh dewa dan altar jiwa. Sejujurnya, jika aku tidak melihat dengan mataku sendiri, aku tidak akan pernah percaya bahwa sesuatu seperti itu masih ada di dunia ini. Gute juga memaksakan senyum. Kita tidak bisa menahannya terlalu lama. Kita harus menemukan solusinya. Blood Devil mengerutkan kening dalam-dalam. Racun mematikan dari makhluk itu telah mengikis penghalang pertahanan kita. Itu menguras energi kita. Di antara kita berempat, Feng Yan tidak dapat menahannya lagi. Kecepatan pemulihan kita tidak dapat menggantikan kecepatan yang telah dihabiskan. Jika kita tidak memiliki solusi, kurasa kita harus mengubur tubuh kita di sini. Baru-baru ini, kita telah mencoba segala cara dan solusi. Tidak ada yang berhasil. Zaduo dari paviliun ramuan dan perkakas memiliki wajah yang muram. Ahli alam dewa pemula yang memiliki kekuatan luar angkasa Upanishad telah menghancurkan struktur luar angkasa di sekitar kita. Aku tidak dapat merobek celah ruang angkasa. Kalau tidak, kita akan memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. Untungnya, Xian tidak bersama kita. Xia Xinyan masih tenang. Karena dia telah mengalami situasi tanpa harapan yang sama, dia dilatih untuk bersikap setegas batu. Mungkin dia telah menemukan situasi aneh ini dan kembali ke penjara hantu bayangan untuk memberitahu yang lain. Kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak meninggalkan daerah ini. Setan darah menghapus harapannya, wajahnya canggung. Meskipun daerah ini aneh, aku masih bisa merasakannya. Dia berkeliaran di sekitar sini. Dia tidak pernah pergi. Ah, Fu Wei tercengang. Dia harus pergi. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat membantu kita. Jika dia telah kembali ke penjara hantu bayangan untuk menemukan hegemon Liga Pertarungan atau para tetua paviliun ramuan dan perkakas, mungkin kita bisa memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Tapi sekarang, orang-orang saling bertukar senyum paksa. Tak seorang pun mengira bahwa bertahannya Xian di sini merupakan langkah yang bijaksana. Bahkan 4 ahli alam dewa baru, Blood Devil, Bat, Gute, dan Feng Yan tidak dapat melarikan diri dengan kekuatan mereka. Jika tetap di sini, apa yang dapat dilakukan Xian? Dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang terjadi. Kurasa dia punya solusi. Blood Devil menyipitkan mata dan berbicara perlahan, kita harus mencari semua pendapat yang berguna. Coba saja semua solusi misterius atau ajaib yang bisa kau lakukan. Apa saja. Katakan saja pada kami dan kami akan mencoba melihat apakah kami bisa keluar dari sini. Mendengarnya, yang lain memasang wajah muram dan merenung, mendesah tanpa henti.
Mereka adalah kelompok prajurit luar biasa yang bisa berlagak sombong di dunia ini, tetapi sekarang mereka terkurung di area ini tanpa solusi yang memungkinkan. Ini membuat mereka sedih tak terelakkan. Di dalam lorong ruang angkasa ajaib, Xian melihat robekan pada penghalang, mengambil pedang darah. Dia kemudian menyesuaikan kondisinya, tidak menunjukkan situasi kacau balaunya kepada yang lain. Satu tebasan pedang tajam telah menghabiskan sepertiga energinya untuk membuka celah kecil pada penghalang ruang angkasa. Namun, dia tidak berpikir itu adalah kegagalan. Sekarang, dia memiliki satu lagi pengalaman visual dari pedang yang sangat tajam ini. Puluhan ribu tahun yang lalu, para ahli dari Agate Star Area dan Fiery Rain Star Area telah membangun penghalang ruang angkasa berdasarkan fitur alami area ini untuk memutus hubungan antara dua area bintang besar. Karena Xian hanya memiliki basis kultivasi Ethereal God Realm, jika dia tidak memiliki pedang suci itu dan menyerang penghalang itu dengan seluruh energinya, itu seperti menggaruk tempat yang salah. Itu tidak akan berhasil. Namun, pedang darah itu dapat membuat robekan pada penghalang itu. Xian bertanya-tanya seberapa tajam pedang itu untuk melakukan itu. Senjata suci original Incipient Grade yang perkasa itu benar-benar luar biasa. Itu bahkan dapat menghancurkan pertahanan yang paling sulit sekalipun. Xian memeriksa penampilannya. Matanya menjadi cerah saat jiwanya mendapatkan sesuatu. Dia tidak menunggu lama. Dua lampu, satu biru dan satu merah tua, bergerak seperti api yang menyala-nyala, menggambar lengkungan indah melalui tetesan hujan yang berapi-api menuju Xian. Swosh, swosh. Kedua lampu itu bergoyang melalui celah itu. Lampu-lampu itu berubah menjadi dua sosok wanita cantik. Yusan mengenakan gaun biru panjang. Dia tampak anggun dan anggun seperti bunga yang baru mekar. Xuan Fei mengenakan pakaian ketat berwarna oranye merah. Dia tampak nakal meskipun lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Matanya berputar seolah-olah dia tidak bisa diam sejenak. Seorang wanita cantik dan seorang gadis cantik menatapnya dengan rasa ingin tahu begitu mereka muncul. Bagaimana kamu bisa menembus penghalang itu? Dengan alam dan basis kultivasimu, kupikir itu akan sangat melelahkan. Kamu melakukannya dengan sangat cepat. Itu di luar perkiraanku. Suara Yusan lembut dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia seperti saudara perempuan dari sebelah yang sering membuat orang merasa hangat dan santai. Keberuntunganku cukup bagus. Xian tergesa-gesa, jadi dia tidak ingin menjelaskan secara rinci. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tentu, Yusan tersenyum tenang. Kalau begitu kita akan pergi sekarang. Xian membimbing Yusan dan Xuan Fei kembali ke lautan es. Mereka melayang di atas lautan tempat asap beracun mengepul. Xian kembali ke sini setelah beberapa bulan dan kali ini, dia merasa jauh berbeda. Pertama kali dia mengunjungi daerah ini, tangannya terikat. Dia tidak punya solusi menghadapi lautan ini. Kesadaran jiwanya tidak dapat mengganggu lautan dan dia sangat takut pada ubur-ubur roh yang telah meninggal yang bersembunyi di bawah laut yang dingin. Namun hari ini berbeda karena dia telah membawa seorang ahli alam dewa awal langit kedua yang memiliki nyala api surga asal. Kali ini, dia lebih yakin. Yusan terbang di atas laut, alisnya yang tebal berkerut. Dia merasakannya sebentar lalu tersenyum. Kau benar, itu ubur-ubur roh yang telah meninggal. Aku tidak percaya aku bisa bertemu makhluk legendaris yang terkenal di dunia ini sekali dalam hidupku. Petik 2. Precurer, tolong ambil tindakan. Xian bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, aku sudah menyeberangi perbatasan untuk sampai di sini demi ubur-ubur arwah. Aku tidak akan melepaskannya. Yusan tersenyum lembut. Namun, dia tidak langsung bertindak dan hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pokoknya, kita harus menjelaskannya terlebih dahulu. Jika aku memurnikan ubur-ubur arwah, aku akan mengambil semuanya darinya. Ada yang keberatan? Tidak, Xian tampak serius. Bagaimana dengan orang-orang di sana? Yusan tersenyum lagi. Tidak juga, Xian mengangguk lagi. Petik 2, kau bisa memutuskan untuk mereka. Yusan terkejut. Karena dia memiliki langit kedua alam dewa yang baru lahir dengan api surga, dasar laut tempat Xian tidak bisa mencari bukanlah masalah baginya. Pada saat dia tiba, dia telah melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan. Dia tahu betapa kuatnya karakter di bawah laut itu. 4 ahli alam dewa yang baru lahir.
3 dari mereka telah mencapai langit kedua alam dewa yang baru lahir. Di wilayah bintang hujan api mereka, keberadaan di level tersebut semuanya adalah karakter top. Karena Yusan telah mengolah kekuatan Upanishad yang merupakan musuh bebuyutan ubur-ubur roh yang telah meninggal, dia yakin dia dapat memurnikannya. Namun, begitu orang-orang yang dikurung di sana bisa keluar dan mereka memiliki beberapa pikiran jahat terhadapnya ketika dia memurnikan ubur-ubur roh yang telah meninggal, dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Meskipun kekuatan Upanishad-nya dapat menaklukkan ubur-ubur roh yang telah meninggal, dia tidak dapat menindas keempat ahli alam dewa yang baru mulai itu. Jika mereka menipunya ketika dia telah menghabiskan banyak energinya untuk memurnikan ubur-ubur, dia juga akan terkekang di sini. Dia memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia tidak yakin bahwa posisi dan status Xian cukup untuk membujuk orang-orang di sana untuk menyetujui perjanjian ini. Karena itu, dia ragu-ragu. Aku bisa menjamin bahwa selama kau bisa memecahkan ubur-ubur roh yang telah meninggal, mereka tidak akan membuat keributan yang tidak bersahabat. Xian bodoh. Dia tahu apa yang dikhawatirkannya dan dia mencoba menunjukkan komitmennya. Aku bisa berjanji. Yusan melambaikan tangannya dan tersenyum, aku percaya padamu. Wilayah bintang hujan api kita dan wilayah bintang batu akikmu juga dikomplotkan oleh klan dewa. Kurasa kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama nanti. Aku tahu orang-orang di sana memahami gambaran umumnya dengan baik. Dia segera mendesak altar jiwanya untuk menggunakan kekuatannya Upanishad. Tak lama kemudian, gugusan api biru redup terbang keluar dari lengan bajunya tanpa henti. Mereka tampak seperti kolom awan yang perlahan mendekati lautan es. Api yang membakar yang mengerikan memenuhi area tersebut. Seluruh lorong ruang angkasa terasa seperti terbakar. Panasnya meningkat tanpa batas. Xian merasa seolah-olah dia berdiri di lava yang mencair, yang melukai tubuh dewanya. Dia ketakutan karena dia akhirnya tahu betapa menakutkannya ahli alam dewa yang baru lahir yang memiliki api surga itu. Api biru redup itu tampaknya mampu melelehkan seluruh lorong angkasa. Sungguh sangat kuat. Api biru redup itu berkumpul, menciptakan lautan biru menyala yang menutupi lautan es. Mendesis, mendesis, mendesis. Tiba-tiba, asap berwarna mengepul dari laut. Laut yang dingin mendidih dan menguap. Udara dingin dan panas tinggi saling berhadapan. Energi saling terlibat dan menciptakan kabut yang lebih tebal. Hati-hati dengan asap itu, semuanya beracun. Yusan mengingatkan. Mata Xuan Fei yang hidup bergerak, kekuatannya Upanishad didesak. Api oranye merah yang halus menyelimuti tubuhnya yang anggun seperti selimut bulu. Aura yang membakar meluas, menutupinya dalam lingkaran cahaya oranye merah. Saat wajahnya diterangi oleh api merah, dia tampak menyenangkan. Xian mengerutkan kening. Pikirannya berkedip dan api merah berkumpul, membuat tirai cahaya melindungi tubuh dewanya dari asap beracun. Api biru redup menyembur keluar tanpa batas dari lengan baju Yusan. Tampaknya itu dapat menghubungkan bumi dan surga. Ia melonjak dan ingin membakar seluruh langit dan menguapkan bumi. Panas jahat semacam ini jauh di luar imajinasi Xian. Ia tampak tenang, menggerakkan dua tangan dan membuat segel tangan ajaib. Tubuh dewa dan apinya menyatu di sekelilingnya, membuat lautan api biru mendidih dengan hebat. Lautan es menguap lebih cepat. Air. Laut melonjak deras. Saat Xian menyaksikan, air itu mengering dengan kecepatan yang bisa diamati oleh mata telanjang. Jauh di dalam lorong angkasa pada bintang jatuh yang besar terdapat banyak kapal perang kupu-kupu dari klan bayangan gelap yang berlabuh. Anggota klan bayangan gelap bergerak masuk dan keluar dari kapal perang itu. Pita-pita luar angkasa yang cemerlang melesat cepat seperti anak panah listrik yang bergerak di sekitar meteor ini. Semakin banyak kereta perang berlari ke sana kemari di atas meteor itu. Beberapa ribu anggota klan Dark Shadow tengah bekerja untuk memperluas sesuatu. Mereka semua tampak sibuk. Istana kuno klan Dark Shadow terletak di meteor terbesar. Kelda, seorang pemimpin klan Dark Shadow, tengah berbicara dengan kepala Belo di aula pertemuan. Banyak komandan klan mendengarkan mereka. Lintasan luar angkasa sudah bersih sekarang. Tugas penting kita sekarang adalah membersihkan ampas di dalam lorong itu. Itu akan memudahkan kapal-kapal perang besar keluarga Iskat. Kita harus fokus pada ini. Kepala Belo menasihati, jangan memasuki penjara hantu bayangan mulai sekarang jika kau tidak punya tugas di sana.
Sekarang situasinya rumit. Kita harus menunggu sampai Penatua Agung Paviliun Ramuan dan Perkakas berhasil menduduki tahta Master Paviliun. Dia akan membuat seluruh area bintang Agate menjadi kacau. Setelah itu, kita akan memimpin keluarga Iskat untuk membersihkan Liga Pertarungan terlebih dahulu. Kelda mengangguk. Liga Pertarungan telah menyusahkan kita selama bertahun-tahun. Feng Han bukanlah pemimpin yang bijak. Ia selalu keras kepala. Sudah saatnya ia mati sekarang. Feng Han adalah tokoh besar, Belo mengerutkan kening. Saya telah menghubunginya secara pribadi. Saya berharap kita dapat menggabungkan Liga Pertarungan dengan kita tanpa harus bertarung dengan mereka. Namun, ia menolak saya. Saya telah menawarkan kepadanya keuntungan besar. Bagaimanapun, ia tidak ingin mengikuti kita. Orang ini pendiam. Tanpa keluarga Iskat, klan bayangan gelap kita tidak akan dapat mengalahkan Liga Pertarungan. Ketua, Anda hanya rendah hati. Bukankah Anda telah mengalahkan 3 ahli alam dewa yang baru lahir dari klan monster dan klan iblis? Kelda menilai. Itu adalah jasa ubur-ubur roh yang telah meninggal. Belo tidak ingin mendapatkan jasa itu. Tanpa ubur-ubur arwah yang telah meninggal itu, bahkan jika kita menggunakan semua kekuatan kita, akan sangat sulit untuk menghadapi pasukan itu. Aku beruntung dengan kesempatan yang ada, jadi aku telah mengatur benda itu di area yang harus mereka lewati. Kemudian, aku memotong ruang mereka dan memindahkan mereka ke bawah lautan ubur-ubur arwah yang telah meninggal. Jika mereka telah bersiap, aku tidak akan berhasil semudah itu. Mereka memiliki 4 ahli alam dewa yang baru mulai. Pasukan ini benar-benar kuat. Mereka telah banyak merepotkan Zuolou dari Paviliun Ramuan dan Perkakas. Mata satelit mereka memang ada di mana-mana. Itu benar. Tanpa informasi mereka, kita tidak dapat menyelesaikan banyak tugas. Kelda tidak bisa tidak setuju. Belo dan Kelda kemudian membahas banyak detail tentang invasi keluarga Iskat, sehingga bawahan mereka dapat memahami sepenuhnya. Saat berbicara, wajah Belo berubah. Dia tersentak dari tempat duduknya dan berteriak, ada yang salah. Kelda terkejut. Ketua, ada apa? Pembatasan ruang yang telah kutetapkan di area itu mengendur. Aku bisa merasakan aura yang membakar. Belo khawatir. Kami mendapatkan ubur-ubur arwah yang telah meninggal dari keluarga Iskat. Jika sesuatu terjadi padanya, kami tidak punya alasan untuk menjelaskannya kepada mereka. Tidak mungkin. Kelda ketakutan. Dari Zuolou dari Paviliun Ramuan dan Perkakas, kami telah memastikan bahwa area bintang Agate tidak memiliki ahli alam dewa baru yang memiliki nyala api asal sebelum kami membawa ubur-ubur arwah yang telah meninggal ke sini. Kapan kami membuat kesalahan? Zuolou telah menjebak kami. Petik 2. Tidak benar. Belo menarik napas dalam-dalam. Ini penting sekarang. Kita harus pergi ke sana untuk memeriksa situasinya. Jika memang begitu, kita harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Oke. Di bawah air es, naga brutal bat kelelahan dan pemarah saat dia berdiri di tengah penghalang energi yang besar. Dia bermulut kotor karena dia tidak bisa menenangkan diri untuk menelan amarah ini. Mereka telah mencoba berbagai cara dan solusi, bahkan sesuatu yang ajaib atau jahat. Akan tetapi, mereka tetap tidak memiliki solusi untuk menghadapi ubur-ubur arwah yang telah meninggal. Hal ini membuat para ahli menjadi pemarah. Mereka mudah marah, yang membuat bawahan mereka menjauh dari mereka. Mereka tidak berani mendekati tuan mereka untuk mencegah terkena percikan api. Feng Yan tidak tahan untuk waktu yang lama. Dia harus menggunakan pelet dari Paviliun Ramuan dan Perkakas serta kristal ilahi untuk memulihkan diri. Di waktu mendatang, dia tidak dapat melakukan apapun untuk membantu mereka. Bat dan Gute harus menuangkan energi ke dalam tirai cahaya dari waktu ke waktu. Mereka sudah berada di ambang kehancuran. Blood Devil harus menggunakan darah iblisnya. Situasinya sangat menegangkan dan mereka belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa jika tidak ada kekuatan eksternal untuk membantu mereka, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari kurungan ini. Pada saat Bat dan Gute mengeluh dengan berisik, Blood Devil terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat air laut yang gelap dan berkata, dia datang lagi. Sian, Bat mendengus. Bagaimana kalau dia datang? Kita tidak bisa menghancurkannya. Apa menurutmu dia bisa? Dia tidak bisa melakukan apapun meskipun dia datang ke sini. Jika kalian masih bisa terhubung dengannya,
kalian harus menyuruhnya menjauh dari area ini, kata Gute dengan enggan. Tidak, kali ini berbeda. Blood Devil menutup matanya untuk merasakan. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar dari matanya. Kalian semua merasakannya. Air dingin di atas kepala kita menguap. Orang-orang terguncang. Mereka melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk melihat. Mereka tersentak. Semua tampak gembira dan mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka semua merasakan air dingin di atas kepala mereka berangsur-angsur menghilang. Mereka bahkan bisa merasakan seberkas energi kacau yang menyusup. Astaga, anak itu bisa membantu kita keluar dari sini. Aku yakin dalam hati dan perkataanku. Bat meraung dengan mata merahnya.